Nah, ini agak rumit ini. Insyaallah nggak ngantuk. Faslun fi sujudi sahwi. Pasal di dalam sujud sahwi. Wal matruku minas sholati salah satu asya. Orang yang ketinggalan sholat itu ketinggalan dalam gerakan sholat itu ada 3 gambaran. Fardun wa yusama birrukni aidon. Dia ketinggalan rukun, wa sunnah atau ketinggalan sunnah atau ketinggalan hay'ah. Wa huma, sunnah dan hay'ah ma'adal fard, itu gerakan sholat yang bukan rukun. Wa bayan al-musannif as-salasa fi qauli, dan dijelaskan secara detail setelah ini. Fal fardu, kalau kita lupa atau ketinggalan, ya ini lebih ke lupa ya. Lupa tidak melakukan rukun, la yanubu anhu sujudus sahwi. Itu tidak bisa atau tidak cukup diganti dengan sujud sahwi. Paham? Kalau ketinggalan rukun atau lupa rukun. Bal in dzakarahu, tapi ketika dia ingat, saya belum melakukan rukun ini. Bal in dzakarahu ay al fardhu, dia mengingat belum melaksanakan, belum melakukan rukun ini, wa huwa fi shalah, dan dia ingatnya ketika masih dalam sholat, atabihi, dia wajib kembali ke posisi rukun itu, wa tamat sholatahu, dan menyempurnakan sholatnya dari sana. Paham? Contohnya, dia pas berdiri rakaat kedua lupa atau dia mengingatkan dengan subhanallah dia belum sujud kedua, maka dia langsung balik ke sujud pertama, duduk, sujud lagi, baru berdiri. Paham? Itu kalau yang ketinggalan rukun dan dia masih dalam sholat. Au dzakarahu ba'da salam, atau dia diingatkannya atau ingat sendiri belum melaksanakan rukun ba'da salam, selesai salam atau selesai sholat berarti. Wa zamanu qarib, dan jarak antara dia selesai sholat dan ingatnya itu dekat. Paham? Dia salam baru ingat, oh iya saya belum sujud tadi di rakaat terakhir, kan? Atabihi, dia harus kembali ke posisi tadi, ke posisi rukun yang lupa. Wabana alaihi, ya, dan melanjutkan mabaqiya minas sholah, sholatnya. Contohnya dia habis salam lupa rukuk di rakaat terakhir, atau diingatkan tadi kamu belum rukuk, terus kemana perginya? Berarti berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud, salam. Paham? Itu kalau kita ingatnya rukun itu setelah salam dan jaraknya qarib, ya, dekat. Kemudian setelah itu apa? Dalam 2 keadaan tadi, ingatnya pas sholat atau di luar sholat, paham? Wa sajada li sahwi, dianjurkan sujud sahwi, tidak wajib. Wa huwa sunnatun kama sayati, itu hukumnya sunnah atau sujud sahwinya, ya, itu sunnah. Lakin inda tarki ma'murun bihi fi sholati au fi'lin maniin anu fiha. Kapan melakukan sujud sahwi? Inda tarki ma'murin bihi fi sholah, ketika kita meninggalkan sesuatu yang harus dilakukan ketika sholat, ya, meninggalkan rukun. Au fi'lin manhiyan anhu fiha, atau melakukan sesuatu yang dilarang ketika sholat, itu juga dianjurkan sujud sahwi. Ya. Nah, jadi kalau meninggalkan rukun gimana, atau lupa rukun tadi? Ya, kalau lupa rukun itu ada 2.
lupa rukun. Ada dua keadaan. Pertama gimana? Ingat kapan? Ingat di sholat. Kedua, di luar sholat. Ya, ingat di sholat gimana? Hah? Langsung kembali kan? Langsung kembali. Ya juga sama, di luar sholat gimana? Ya sama sebenarnya. Di luar sholat sebenarnya ada dua ya. Kalau apa? Waktuhu qorib, bahasa Arab aja yang pendek. Maka gimana? Langsung kembali, ya'ud. Langsung kembali ke yang lupa tadi. Paham? Sekarang kalau sudah batal sholatnya, pas salam dia sudah batal, atau waktuhu tawil, mengulangi sholatnya, paham? Batal, dia ingatnya di luar sholat pas sudah batal, atau bukan tawil, ba'id, jaraknya jauh antara dia selesai sholat dan ingat, maka gimana? Yu'idu sholat. Nah, langsung mengulangi sholatnya. Ini kalau apa? Meninggalkan rukun. Tapi kalau dia diingatkan oleh jamaah tadi, kamu kurang 1 rakaat, maka ya ngulangin 1 rakaat selama belum batal. Selama belum batal. Nah, sekarang kalau yang ditinggalkan itu sunnah ya, bukan wajib. Wa sunnatu intarokahal musolli, dan kalau itu sunnah dan ditinggalkan oleh orang yang sholat, kemudian diingatkan, la ya'udu ilaiha, enggak boleh kembali ke gerakan sunnah itu. Kapan? Syaratnya apa? Ba'da talabbusi bil fardi, ketika dia sudah berada di posisi yang rukun. Paham? Contohnya yang sunnah apa? Yang sunnah, gerakan sholat yang sunnah apa? Tasyahud awal. Pas tasyahud awal dia sudah berdiri lurus. Berdiri kan rukun. Maka ketika diingatkan ketika subhanallah contohnya, tapi sudah berdiri, nggak boleh kembali. Kenapa? Karena kalau dia kembali berarti dia rela meninggalkan yang rukun demi yang sunnah, batal. Paham? Nah, maka jangan demi yang sunnah-sunnah kalian meninggalkan yang wajib. Tawa Abdillah, saya udah tahu arah pembicaraannya. Paham? Contohnya Raihan paham nih pembicaranya. Contohnya belajar ilmu syariat itu wajib atau sunnah? Wajib. Membahagiakan si dia padahal belum dinikahi wajib atau sunnah? Haram. Ya, haram. Maka dahulukan yang wajib. Ya, dahulukan yang wajib. Tapi kalau menikahi gimana? Kalau menikah, hukum nikah itu gimana? Ya tergantung orangnya. Ya, tergantung orangnya. Sunnah itu. Hukum aslinya sebenarnya sunnah. Nah, itu. Maka kalau memang belajar itu sudah di depan mata, ya, lebih baik belajar dulu. Kalian harus berani ngomong, kamu mau nunggu saya belajar atau tidak? Kalau mau nunggu, saya mau belajar, kalau enggak silahkan dengan yang lain. Kelihatan maskulinnya itu, kelihatan gagahnya itu. Padahal nanti setelah di sana nangis.
Tadi saya ngomong apa tadi, ya Allah. Tapi kalau anak benar-benar wanita itu ini ya bakal nunggu gitu kan. Ya. Tapi ya nggak usah, belajar dulu. Nah, mana tadi? Ya. Wa sunnatu in tarakahal musalli la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardi. Enggak boleh balik, kenapa? Karena dia sudah dalam posisi yang wajib, yang rukun. Faman taraka tasyahudal awal. Siapapun yang meninggalkan tasyahud awal, masalan contohnya, terus gimana? Fadzakarahu, kemudian dia ingat belum tasyahud awal, ingatnya kapan? Ba'da tidalihi mustawiyan, setelah berdiri lurus. La ya'udu ilaihi, dia enggak boleh kembali ke tasyahud awal. Fa in ada ilaih, kalau dia kembali menuju tasyahud awal, amidan, sengaja, aliman bitahrimi, dan dia tahu itu enggak boleh, batolat sholatuhu, sholatnya batal. Nah ini kalau kita imam dan makmumnya orang awam, nah ini bahaya. Kita tahu, saya memang ketinggalan tasyahud awal, lupa berdiri, sudah berdiri, baru jamaahnya semua bilang subhanallah. Ini gimana nih, saya balik batal, kalau terus sholat nanti saya digebukin setelah sholat, apa yang harus saya lakukan? Maka gimana, sholat aja, nanti setelah salam langsung berdiri, dijelaskan. Paham? Dijelaskan gitu. Tapi ini apa ya, ketika ini ya, ketika sudah berdiri lurus, tapi kalau belum nggak apa-apa, karena kita belum berada di posisi rukun. Contohnya baru kita tasyahud baru gini, subhanallah, turun lagi. Tapi kalau sudah berdiri lurus, nah itu sudah berdiri, itu rukun itu. Tamam. Au nasian, atau dia meninggalkan tasyahud itu dalam kondisi lupa, anau fi sholah, dia lupa kalau sedang sholat. Au jahilan, atau dia nggak tahu hukum itu, fala tabtul sholatu, sholatnya nggak batal. Kalau dia nggak tahu hukum tasyahud awal ternyata sunnah, ya nggak batal ya. Wa yalzamuhul qiyamu inda tadakurihi. Nah, kalau dia itu tidak tahu kalau tasyahud awal itu sunnah dan dia ingatnya ketika berdiri, ya maka tetap dia boleh berdiri, nggak usah kemudian balik, karena nggak tahu. Wa in kana ma'muman, sebentar. Oh, sekarang tadi kalau kondisinya imam ya. Wa in kana ma'muman, kalau dia makmum, paham? Contohnya imamnya itu tasyahud awal, makmumnya berdiri. Nah, gimana? Ada wujuban, dia wajib balik. Kenapa? Li mutaba'ati imami, untuk mengikuti imamnya. Ya. Jadi kalau makmum, kalau kita lupa malah berdiri, walaupun sudah lama berdirinya, karena imamnya tasyahud awal, ya kita tasyahud awal. Contohnya ini apa? Kita masbuk, kita safar, sholat di masjid, mampir, kita nggak tahu itu kalau rakaat kedua. Nah, akhirnya pas dia bangun dari rakaat kedua, kita berdiri malan, imamnya duduk. Kemudian kita gimana? Duduk, karena mengikuti imam. Mengikuti imam bagi makmum itu juga wajib. Jadi kalau wajib kembali ke wajib nggak apa-apa. Kalau wajib kembali ke sunnah nggak boleh. Ini kalian sudah belajar, kalian sudah nikah, ya kan? Kemudian kalian tinggalkan istri kalian itu di rumah karena kalian belajar. Jadi mbak istri ada kebutuhan mendesak dan sebagainya, balik, nggak apa-apa, karena semuanya wajib. Paham? Tapi kalau itu istri orang nggak boleh, atau bukan istrinya malah haram kan? Ya. Atau contohnya ngajak nikah,
Tapi kita sudah dibelajar ya tadi seperti tadi ya. Lanjut. Lakinnahu yasjudu lisahwi anha. Tapi dalam semua kondisi ini dia dianjurkan sujud sahwi. Kecuali kalau dia makmum. Kalau makmum dia nggak boleh sujud sahwi kalau imamnya nggak sujud sahwi. Paham? Walaupun dia masbuk. Contohnya makmum masbuk, ya kan? Dia sujud sahwinya pas mengkodok rakaat terakhir itu. Nah, tetap nggak boleh. Karena masih mengikuti imam, karena dia posisinya masih makmum. Dan ala kulli hal sujud sahwi juga sunnah gitu kan. Lakinnahu yasjudu lisahwi anha fi surati adamil aud. Di gambaran ketika dia tadi itu tidak kembali menuju tasyahud awal. Awil audi nasyan, atau dia kembali karena lupa kalau dia itu sedang sholat. Ya, seperti itu. Wa radal musannif bi sunnatihun al ab'adus sittah. Yang dimaksud sunnah ini adalah ab'adus shalah, yang 6 tadi, yang 6 di Safinah. Wa hiya tasyahud awal wa qu'uduhu, dan duduknya, wal qunut fi subhi. Ini juga terjadi di kunut ya. Berarti gimana? Kalau kunut. Kalau kita sholat sendiri, kemudian kita pas iktidal sudah ruku, paham? Kita nggak boleh, saya belum kunut, langsung kembali ke kunut, nggak boleh. Karena ruku itu, kok ruku? Sujud ya, Afwan. Kita sudah sujud, baru ingat, belum kunut, nggak boleh berdiri. Karena sujud rukun, kunut sunnah. Walaupun itu kunut subuh itu sunnah, nggak wajib, nggak rukun, nggak ada yang mengatakan rukun. Yang mengatakan rukun bid'ah. Sunnah itu. Lanjut. Tadi wal kunutu fi subhi. Ya, ini kan jelas nih. Kunut subuh juga termasuk ab'ad ya, bukan rukun. Wa fi akhiril witri fi nisfi sari min Ramadan. Kunut di 15 hari terakhir Ramadan. Wal qiyam lil kunut, berdiri ketika kunut itu juga sunnah. Wa sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahud al awal wa sholatu ala ali fi tasyahud akhir. Ini semua ab'adus shalah. Wal hay'ah, kalau kita meninggalkan hay'ah sholat yang tadi kita bahas sebelum ini, katasbihati wa nahwiha, contohnya tasbih dan yang lainnya, la yujbaru bisujud, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. La ya'udul musolli ilaiha, dan juga orang yang sholat kalau ingat meninggalkan, dan dia ingat telah meninggalkan hay'at, nggak perlu kembali ba'da tarkiha. Wala yasjudu lisahwi anha, dan tidak perlu sujud sahwi. Sawa'un taraka amdan aw sahwan, meninggalkannya lupa atau sengaja, enggak batal salatnya. Nah, ini kemudian bahas tentang ragu ya dalam rakaat. Wa idza sakka al musalli fi adadi, kalau ada orang yang salat ragu fi adadi dalam jumlah ma'ata bihi min rakaat, jumlah rakaat yang telah dia lakukan. Contohnya, kaman syakka, seperti orang yang ragu hal sholat salasan atau arba'an. Ini 3 atau 4. Nah, pas tahiyat akhir itu sering terjadi. Ini 3 atau 4 atau 5. Bana alal yakin, maka kaedahnya dia harus yakin. Yakin gimana? Wawal akol. Ini 3. Cari yang lebih sedikit. Kalau sholat subuh, ini rakaat 1 apa 2? 1, walaupun nyatanya 5. Pas ditanya, ngapain kamu sholat apa tadi? Kok subuh kok 5 rakaat? Saya kira dia pasti 1 rakaat. Walaupun seperti itu sah sholatnya. Walaupun seperti itu, contohnya satu masjid pada protes, kamu ngapain sholat 5 rakaat? Tetap sah. Karena lebih. Kalau kurang baru nggak sah. Kalau kurang harus nambah 1. Kalau lebih gimana? Ya nggak apa-apa. Gitu. Ternyata lebih ya nggak apa-apa, tetap sah.
Wawal akal kasala sati fi bisa. Contohnya 3 di contohnya tadi kan dia tadi bingung 3 atau 4, maka dia yakinkan 3. Ya, yakinkan 3. Ataupun pas imam ya, pas imam contohnya. Dan makmumnya nggak ada yang bilang subhanallah, makmumnya juga bingung ini 3 atau 4 ya, bingung semua. Nah, tapi pas kita keluar ada yang bilang tadi kamu sholat 5 kali ya nggak apa-apa, nggak usah diulangi sholatnya, nggak usah diulangi. Yang perlu kalau kurang, nah, harus kembali lagi tuh. Nah, repotnya kalau kita imam, kita salam ternyata kurang 1 rakaat dan nggak ada yang tahu. Nah, pas kita mau pulang ada yang ngasih tahu beberapa orang tadi kurang 1 loh. Oh iya toh, akhirnya balik kan. Ternyata ada yang pulang itu, yang udah pulang itu loh gimana? Sholatnya kan nggak sah, karena imam mengulangi sholatnya. Kecuali kalau nggak ada yang tahu sama sekali. Nah, itu masalah. Kalau lebih nggak apa-apa. Kemudian kasala setiap misal wa ata bi rakaatin, tinggal nambah 1 rakaat. Jadi gimana? Tadi kalau kita bingung rakaat berapa, yakinkan ini kurang gitu. Jangan malah yakinnya oh ini udah pas. Salah, yakinnya gimana? Ini kurang 1. Nanti pas bangun ini berapa ya? Pas bangun ragu lagi ya tambah 1 terus. Ya, gitu. Wa sajada li sahwi, dan sujud sahwi. Nah ini wala yanfa'uhu ghalabatud dhanni. Enggak manfaat walaupun dia itu 70% dari keyakinannya itu annahu sholat arba'an, tapi ini saya agak yakin ini yang keempat, tapi ada kemungkinan ini 3, tetap yang 3 yang harus diambil ya. Wala ya'malu biqauli ghairihi lahu, jangan mengikuti bisikan-bisikan orang lain, jangan ikuti omongan orang lain. Contohnya pas kita tahiyat nih, oh orang tahiyat lama banget ini. Oh ini kayaknya lupa nih 3 apa 4. Kita bilang kamu sholat sudah 4 gitu. Udah salam aja. Gak perlu peduli kan? Tetap kalau kita ragu 3. Paham? Nah. Walau balagha dzalika alqailu adadut tawatur. Walaupun yang ngomong banyak, tetap kita harus ini kurang 1. Udah. Paham? Ataupun setelah kita salam banyak orang yang bilang tadi kamu sholat 5 kali, ya nggak apa-apa. Yang penting lebih dari 4 gitu kan. Kalau kurang baru harus mengulangi. Gitu. Wa sujudu sahwi sunnatun kama sabaq. Sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Wa mahalluha qabla salam. Di mazhab Syafi'i sujud sahwi sebelum salam ya. Sebelum salam. Fa in salamal musalli amidan aliman, kalau ternyata orang yang sholat itu sudah salam dan sengaja, aliman, dan dia tahu bisahwi, kalau dia itu lupa dengan suatu gerakan ya, selama bukan rukun ya. Jadi dia tadi kayaknya saya enggak tasyahud awal contohnya, dan dia tahu itu tapi tetap salam. Dia kayak saya enggak kunut, tetap salam juga. Au nasian ya, atau dia lupa atau enggak tahu kalau dia itu enggak kunut itu. Wa talal faslu urfan, dan setelah salam dia itu beberapa saat kemudian sudah lama dia baru mau sujud sahwi. Fata mahalu, itu sudah nggak boleh lagi sujud sahwi. Kalau dia sujud nggak dihitung sujud sahwi. Paham? Paham nggak? Nah, jadi dia itu pas tahiyat akhir pertama, gambar pertama dia ingat saya lupa melakukan sunnah. Atau gambaran kedua dia nggak ingat atau nggak tahu kalau meninggalkan sunnah. Kemudian dia tetap salam ketika tahiyat akhir, dia salam 2 kali. Kemudian nunggu bentar, agak lama lagi,
baru sujud, nah itu sudah nggak ada tempatnya, sudah nggak bisa lagi, nggak dihitung sujud sahwi, dihitung sujud biasa atau apa nggak tahu. Fa in qasurul faslu urfan lam yakun. Tapi kalau dia langsung pas salam, jadi kayak saya belum tasyahud awal, langsung dia sujud sahwi walaupun sudah salam, lam yafut, itu tetap dihitung sujud sahwi. Wahina idin, intinya falau sujud wa tarkuhu, boleh sujud ya boleh enggak, walaupun enggak ingat atau apa, yang penting itu sunnah ya, maka enggak sujud sahwi pun tidak masalah. Nah, tapi kalau yang dibahas rukun harus berdiri kalau ingatnya sudah agak lama habis sholat, ulangi sholatnya. Kalau ingatnya persis pas habis salam, kembali ke tempat itu dan sholat, melanjutkan sholatnya. Kalau kurang rokaat, kalau ingatnya barusan tambah 1, kalau ingatnya sudah lama, ulangi sholatnya, sama. Wallahu a'lam bishawab. Benar.